sepele lah. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, tanda ini begitu keramat dan begitu sakral, sehingga pelanggaran terhadap hukum ini itu dia ancam dengan hukuman mati. Coba perhatikan Kejadian 17 ayat 14. Kejadian 17 ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi orang yang tidak melakukan perintah ini, maka hukumannya dia harus dilenyapkan. Coba kita bandingkan satu cerita di dalam Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Saya coba menceritakan sederhananya seperti ini. Waktu itu Musa lupa untuk memotong atau menyunatkan anak laki-lakinya. Maka pada malam itu malaikat datang, malaikat mau membunuh Musa. Teringatlah Sipora, istri dari Musa. Sipora lalu ambil batu dan dia potong kulit katan anaknya. Keluaran 4 ayat 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi ini tidak main-main. Ini sangat sakral. Maka Bapak Mama, di dalam Galatia pasal 2 ayat 12, Paulus tegur sang Petrus begini, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan. Ia di sini menunjuk kepada si Kefas ini atau Petrus. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhkan mereka karena ia takut saudara-saudara yang bersunat. Jadi ini, kalau lihat orang yang bersunat atau orang Yahudi melihat orang non-Yahudi itu merasa mereka terlalu kotor, mereka kafir, ya. Bapak Mama, latar belakang inilah maka Yesus harus disunat pada hari yang ke-8. Kalau dia tidak disunat, maka ini pasti menyulitkan Yesus di dalam pelayanan dia. Tapi Bapak Mama, berjalannya waktu, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, sunat tidak berlaku lagi. Yang dipentingkan di sini adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab apa artinya orang bersunat tetapi dia tidak memiliki iman? Tidak ada guna sama sekali, karena sunat itu tidak menyelamatkan. Galatia 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya kasih satu ayat lagi, Galatia 6 ayat 15, nas pembimbing kita tadi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi yang menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu disunatkan dalam rangka mentaati hukum Allah. Sunat baru ada manfaatnya kalau disertai dengan ketaatan kepada seluruh perintah Allah. Begitu ada satu pelanggaran, maka sunat menjadi percuma. Saya kasih ayat referensi. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan ada berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berarti sunat adalah sakramen perjanjian lama, dan itu sudah tidak berlaku. Maka sunat dilanjutkan dengan sakramen dalam perjanjian baru, yakni baptisan. Boleh dikatakan bahwa sunat itu adalah tipe dari baptisan. Dulu sunat, sekarang dalam perjanjian baru itu adalah baptis. Apakah sekarang laki-laki boleh sunat? Boleh.
Dengan catatan alasannya adalah alasan kesehatan, bukan alasan rohani. Sekarang ini mau sunat kapan? Terserah. Kau mau sunat dari sejak kecil itu jauh lebih bagus dan bawa ke dokter. Anak-anak muda sekarang ini tidak mau sunat di dokter, mau sunat kampung. Setelah sunat kampung baru dong mulai cari sifon. Tahu sifon? Pokoknya yang laki-laki yang tahu itu sifon. Maka akan jatuh di dalam dosa seks karena belum menikah, supi sifon. Anak-anak muda di sini yang belum pergi dokter, jangan pergi sunat kampung sana. Itu juga bisa membahayakan kesehatan. Setuju kah? Ini anak-anak muda Rongson setuju. Tapi saya mau kasih ingat kalau sifon pi sunat di dukun kampung na jampi sifo kok sifon kok jampi sifo harba biru itu dosa. Boleh sunat tapi pilih dokter, dan tentunya itu untuk alasan kesehatan. Bapak Mama, sunat adalah tipe dari baptisan. Karena itu Bapak Mama, keturunan sunat untuk yang dilakukan adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Maka baptisan juga adalah satu perjanjian kita dengan Tuhan, dan itu sebagai tanda. Sekalipun baptisan itu tidak menyelamatkan Bapak Ibu, tetapi itu adalah satu tanda kepunyaan Allah. Tanda kepunyaan Allah. Maka orang Kristen wajib membaptis anaknya. Mau 8 hari dibaptis boleh, tapi rasa itu belum kuat jalan, nah, tahan dulu. Tapi jangan tunggu sampai anak tua melanggar hukum ini. Ini firman Tuhan, bukan saja melanggar tapi berdosa. Ingat tadi saya katakan bahwa melanggar hukum ini itu berarti imbasnya adalah hukuman Tuhan. Matthew Henry mengatakan begini, sudah pasti bahwa penyunatannya pada usia yang ke-8 hari itu lebih memberi arti bagi mempersembahkan anak yang dilakukan bagi orang-orang Kristen yang setia melalui baptisan mereka saat masih bayi dibandingkan dengan baptisannya pada usia 30. Perubahan dari sunat menjadi baptisan tidak mengubah intisari dari kedua acara antar sebut. Bapak Mama begini ya, maksud dari Matthew Henry bilang begini, waktu 8 hari itu maknanya jauh lebih penting dari waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Makna 8 hari waktu Yesus disunat itu jauh lebih penting daripada waktu dia ada di Sungai Yordan. Bukan berarti itu baptisan di Sungai Yordan itu tidak penting, tapi poin di sini adalah bagaimana anak itu diberikan tanda. Bapak Ibu saudara-saudara, ingat seperti apa yang tadi saya katakan tadi, bahwa pelanggaran terhadap hukum ini atau pengabaian terhadap hukum ini hukumannya adalah hukuman mati. Pak Budi Asali dia mengatakan begini, apakah saudara sering meremehkan sakramen? Misalnya tidak membaptiskan anak saudara dengan sengaja, tidak mau ikut perjamuan dengan sembarangan, atau dengan membiarkan anak saudara mengambil roti dan anggur dalam perjamuan kudus sekedar untuk menyenangkan anak itu. Jangan anggap remeh hal-hal seperti ini. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan sanksi yang berat terhadap pengabaian atau yang menganggap remeh sakramen. Ya. Bapak Mama, saya mau memberikan satu penerapan. Ini seringkali menjadi kelalaian kita sebagai orang tua. Kita bilang tunggu sampai besar, tunggu sampai dia mengerti, tunggu sampai dia bisa jalan sendiri, tunggu kok dia
mengerti makna baptisan itu kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita sengaja mengabaikan itu. Ada orang yang hanya dengan alasan tidak mau membaptis anaknya, tunggu kau piara babi dong, kau babi dong besar. Tunggu ini tahun belum dia potong korupadi ma padi son banyak. Nanti mau makan apa? Mama kalau baca di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, waktu Yesus dibawa untuk disunat, di dalam ayat yang keempat, saya tidak ditampilkan pada slide, ayat 24 itu bagian terakhir, mereka membawa sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Dong bawa itu persembahan orang miskin. Tapi dong dalam segala keterbatasan tidak melalaikan tanggung jawab mereka. Mungkin kita berasa bahwa baptisan itu urutan sekian dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Baptisan itu adalah urutan 10. Sepenting kita rawat anak ini dengan baik, kita kasih makan dia dengan baik, kita kasih sekolah dengan baik. Baptisan urutan kesekian. Sudengar ini firman Tuhan. Jadi jangan mengabaikan itu. Memang ada gereja-gereja tertentu yang menganut baptisan dewasa. Tapi kita sebagai orang-orang Protestan, kita memegang teologi perjanjian itu, maka kita wajib untuk membawa anak kita melalui sakramen baptisan kudus.